akhlak, cahaya adab Nabi Muhammad SAW. Wa innal malaikata la tarau, para malaikat melihat rumah-rumah di bawah yang banyak cahaya-cahayanya, mereka tampak jelas seperti kita Bani Adam ketika di atas permukaan bumi melihat di atas ada bintang-bintang yang berkelipat. Begitu pula para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rumah yang bagaimana? Rumah yang diisi untuk amal soleh dan ibadah. Makanya kadang-kadang kita lihat fasilitas semuanya ada, Masya Allah, semuanya komplit. Kadang-kadang boleh ketenangan, kadang-kadang nggak didapatkan. Nyari ketentraman, kadang-kadang boten didapatkan. Isinya cuma tukangan. Mudah-mudahan mereka teko amin. Amin tukang. Pagi tukaran, siang tukaran. Rumah kurang apa rumah ini? Mobil ada, fasilitas ada, semua ada. Hilangnya ketentraman. Kenapa? Karena nur cahaya dari Allah hilang. Kenapa? Karena tidak diisi taat dan ibadah. Makanya sarannya ulama minimal masuk rumah baca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, baca muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Setiap kali masuk rumah, pesankan istriku, anak-anakku, setiap kali masuk rumah jangan meninggalkan 4 surat. Satu namanya ayat kursi, kedua nopo Al-Ikhlas, ketiga muawwidzatain, sambil diiringi membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dengan adanya Quran yang kita baca, rumah kita tambah hari tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit cerita, di Indonesia ini ada kitab namanya Sulamut Taufik. Sulamut Taufik ini pengarangnya ulama besar, ya, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Termasuk yang ngarang zikiran Ya Arhamar Rahimin. Kadang-kadang kita baca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Itu pengarangnya namanya Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau ini mimpi, dalam mimpinya melihat rumah keponakannya. Keponakannya namanya Abdullah bin Umar bin Yahya. Abdullah bin Umar bin Yahya. Mimpi rumahnya itu subhanallah tinggi, kemudian full cahaya. Full apa? Cahaya. Setiap ruangan itu dilihat itu full cahaya. Terus uniknya lagi, kamar beliau itu cahayanya lebih terang. Bangun tidur, biasanya dipanggil, ponakanku Abdullah, ini dalam link, coba. Ya paman, ada apa? Tadi malam aku mimpi lihat rumahmu full cahaya dibanding daripada sekitar rumah kamu, dan kamarmu unik lagi, cahayanya lebih terang. Apa yang kamu amalkan di dalam rumah? Ini PR bagi kita. PR bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan di rumah kita, Boro? PR bagi kita. Mudah-mudahan makmur berkah, amin. Kalau masjid sudah makmur, kalau musola sudah makmur, tinggal PR kita rumah kita. Makanya kalau sholat fardu itu memang anjurannya di masjid. Tapi kalau sholat sunnah anjurnya di rumah. Jangan jadikan rumahmu kuburan, kata Rasul. Oh, mak sini amin dahulu tok. Nek mau kesang, nek mau gibah, nek mau tukang, omah model didol ngono nek. Kalau ada orang kayak gitu didol, Pak, dilelang, Akhirnya ini ponakane matur, paman nggih. Semenjak aku membangun rumah, aku punya niat yang baik. Ini aku bikin kamar tamu, aku niati untuk memuliakan tamu. Ini aku bikin kamar ini, setiap ruangan yang saya bangun saya niatikan saya. Kemudian per ruangan sudah pernah saya gunakan hataman Al-Qur'an. Monggo,
ruang tamu sudah pernah berapa kali khataman? Monggo, Al-Ikhlas 3 kali kan khataman Quran. Loh, kok guyu? Al-Ikhlas ini dengan waos 3 kali senilai khataman Quran. Jangan dikasih pilihan, ayo 30 juzuk nopo Al-Ikhlas 3 kali. Jawabannya 3 kali. Loh, 3 kali. Agungkan. Sekali Al-Ikhlas dibaca senilai sepertiga Al-Quran, berarti peng 3 berapa khatam Quran. Jadi Pak Lek kata ini, Quran perkaman itu, ruang tamu, dapur itu sudah pernah saya gunakan khataman Quran pribadi. Adapun kamar saya Pak Lek itu sudah sekian kali khataman, bukan cuma 1 kali khataman. Ini ibadah berupa membaca Al-Quran, termasuk juga zikir, termasuk juga sholat sunnah. Mudah-mudahan diamalkan, amin ya rabbal. Makanya hati-hati, rumah yang paling anti malaikat nggak mau masuk, anti malaikat nggak mau masuk. Enak Ustaz, nggak mati-mati kok iso Israel nggak masuk ngawur ya. Yang dimaksud ini malaikat rahmat, paling anti kalau di dalamnya ada maksiat. Gambar-gambar yang berbau maksiat itu ketok-ketok aurate jenengan hilangkan, atau patung-patung jenengan hilangkan, atau gambar-gambar yang berbau haram dihilangkan. Itu malaikat nggak mau masuk. Artinya malaikat yang membawa rahmat, malaikatur rahmah paling anti masuk ke dalam rumah kalau di dalamnya ada patung-patung atau gambar-gambar yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya gambarnya para aulia, para sholihin, fotonya para masyayikh, fotonya para ulama-ulama, luar biasa ini. Selain